Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bern Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas tentang Bitcoin atau pergerakan market crypto terbaru. Posisi sekarang ini seperti apa ya. Jadi sebelumnya selamat hari Minggu ya buat kalian semua, tetap stay safe teman-teman ya. Di hari Minggu ini memang lebih slow, santai gitu ya teman-teman ya. Sabtu Minggu ya biasanya harus santai-santai lah, jangan terlalu tegang gitu kan. Dan Bitcoin juga sekarang di 24 jam terakhir ini ya masih naik dikit ya setelah mengalami, sekarang kan udah turun nih, lagi turun kan teman-teman ya, koreksi. Sebelumnya dia udah naik dan tembus ya dari dua resist yang sebelumnya menjadi support ya. Sekarang ya udah tembus dari 31 ribuan sampai 32.200-an. Dia sempat tembus ya. Kemudian kena rejection dan sekarang koreksi kembali ke 31.800 dolar ya. Kemudian juga MACD-nya sudah ini 3 kali ya teman-teman ya. 1 2 3. Udah walaupun sudah golden cross terus dibalas langsung sama dead cross ya, nggak lama berselang ini juga golden cross langsung dead cross kembali dan ini golden cross dan dia mulai membuat bar warna hijau ya. Nah ini akan lanjut sampai mana ya, kita nggak ada yang bisa mendebak ya teman-teman ya. Pasti dia harus OTW dulu, benar-benar close candle di atas 32.200-an ini harus close candle di atas dan semoga bisa kuat nih menembus descending triangle ini ya, resisten yang terbentuk dari descending triangle yang cukup besar ini ya tuh teman-teman ya. Kalau memang dia cukup kuat, area di selanjutnya di berapa dia breakout ya pasti terdekatnya di sekitar 35.000 dolar ya, di situ teman-teman terdekatnya ketika dia memang kuat untuk breakout ya untuk si Bitcoin ini sendiri. Cuman memang kita perlu ketahui juga kalau misalkan GBTC itu paling banyak kan di unlocknya itu sekitar tanggal 18 dan 20 ya untuk bulan ini. Jadi memang kita masih wait and see saja untuk pergerakan market ya, terutama altcoin lainnya. Kemudian kita bisa lihat dari pergerakan Bitcoin juga dari range atau harga rupiahnya ya teman-teman ya. Dia memang untuk pola yang lebih kecilnya membuat seperti pola falling wedge ya. Dia berusaha untuk nge-breakout ya teman-teman, dia berusaha untuk nge-breakout dan target terdekat itu sekitar 480 juta sampai 500 juta sekitaran itu ya terdekatnya untuk arah kenaikannya si Bitcoin ini sendiri ya. Semoga kuat, kita masih menunggu, semoga kuat ya. Memang support terdekatnya itu 460 juta, kemudian 444 jutaan dan 420 jutaan. Di sekitar-sekitar itu adalah 3 support terdekat untuk si Bitcoin ya. Ini pakai time frame 4 jam, dari stokastiknya juga sudah mengalami kenaikan juga ya teman-teman untuk time frame 4 jamnya. Kemudian kita lihat juga untuk si ETH-nya juga dari pola downtrend ya teman-teman, downtrend, dan di sini ada sebuah resisten juga beberapa kali nggak kuat ditembus dan akhirnya dia berhasil breakout akhirnya ya untuk si ETH ini ya. Udah sempet tadi breakout sampai sekitar 28.700.000-an ya. Kemudian sekarang lagi koreksi lagi ke 28.365.000-an ya untuk si koin ETH ini sendiri. Ya, jadi memang kenaikan terdekat itu resistnya di berapa, di sekitar 29.600-an ya, di sekitar itu untuk resisten terdekat untuk si ETH. Apakah mampu menembus atau tidak, kita masih menunggu ya. Ketika dia tidak mampu, dia pasti akan mencoba retest kembali di sekitar 27 jutaan untuk si ETH ini ya, koin ETH. Kemudian kita juga lihat market sekarang masih mengalami kenaikan ya, beberapa persen ya, ada yang 5%, 2%, 8% ya, 3%, 1% ya. Karena memang ditunjang sama kenaikannya si Bitcoin ya, teman-teman. Jadi untuk kalian yang kemarin sudah memberanikan diri serok seperti kemarin kan saya udah bahas Matic, itu ada di support yang cukup penting ya. Dan memang kita udah lihat lagi untuk Matic ini udah naik juga teman-teman ya. Matic ya tuh ya, sudah naik sekitar 4-5%-an, udah 12 ribuan ya. Kemarin itu di 11 ribuan. Memang itu adalah support yang cukup penting. Kemarin malam saya sudah upload video Matic. Ada video Matic, ada video ADA atau Cardano ya. Jadi bisa coba cek video semalam saya ngebahas dua koin itu ya di video yang berbeda. Jadi selamat yang sudah memberanikan diri atau mengambil keputusan beli koin Matic. Saya rock di titik support yang cukup penting dan sekarang mengalami kenaikan ya. Jadi ini sekilas bahasan untuk Bitcoin, kemudian juga ada ETH, ya Bitcoin juga, dan altcoin yang lainnya, beberapa altcoin yang lain. Nah nanti kalian bisa request satu video, mungkin untuk hari ini saya akan bahas video khusus. Kalian request koin apa yang akan saya bahas selanjutnya gitu ya. Nanti kan saya ada bahas satu koin lagi dan BNB pasti saya bahas. Nah satu koin lagi ini kalian bisa request terbanyak atau komen terbanyak nanti akan saya pertimbangin untuk saya request contoh. Misalkan yang komen
koin Polkadot misalkan 10 orang, tapi yang komen koin XRP nanti ada 15 orang, ya saya akan mempertimbangkan untuk review atau membahas yang analisa koin XRP karena memang yang komen lebih banyak, seperti itu ya contohnya teman-teman ya. Jadi bukannya saya pilih-pilih atau bagaimana tapi yang paling banyak di komen, yang paling banyak di request itu nanti yang akan saya pertimbangkan untuk saya analisa dan saya upload videonya mungkin nanti malam ya, atau sore atau malam lah, paling malam lah ya teman-teman, karena soalnya saya harus upload satu koin juga dan satu BNB ya, satu koin BNB, jadi ada 2 video, baru nanti video terakhir itu adalah video request dari kalian semua ya. Jadi bisa silahkan komen di kolom komentar video bawah ini ya. Ini pergerakan untuk ETH dan support terdekatnya itu di 27.100-an dan bawahnya lagi itu di sekitar ini saya naikin sedikit ya teman-teman, di kisaran 25 jutaan ya. Jadi ini adalah support terdekat untuk si koin ETH ini ya. Jadi memang yang mau swing ya silahkan aja, atau yang mau ngantri ya silahkan. Dan itu aja teman-teman untuk info ETH. Kemudian ada sekilas info untuk Matic dan beberapa altcoin lain memang masih mengalami kenaikan, tapi ada juga yang masih terkoreksi ya. Koreksinya nggak terlalu dalam untuk 24 jamnya, tapi untuk 7 hari terakhir memang masih tergolong dalam ya. Ini apalagi ada yang 23%-an ini Theta ini udah diskon parah. Kemarin tuh hit sekitar 61.000, 60 ribuan. Ini udah murah banget sih Theta, itu gila banget sih ini diskonnya. Itu longsor parah Theta ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu ya yang bisa saya infokan untuk video kali ini, semoga bisa membantu kalian. Dan kita masih wait and see apakah Bitcoin ini kuat untuk breakout ya, di tengah food yang kencang tentang GBTC unlock ya, atau malah dia memang nggak kuat ya, dia mencoba retest kembali ke beberapa titik support terdekatnya. Kalau memang nggak kuat ya, penadam pasti dia masuk ke demand area yang cukup kuat, yaitu sekitaran $28.000 sampai $30.000 untuk si Bitcoin ya. Semoga area itu kuat untuk menahan ngedamnya si Bitcoin ya, semoga ya. Kalau memang tidak kuat seperti yang saya infokan, pasti dia menuju area mana, sekitaran 25 ribuan ya, sekitaran 25 ribuan atau area ungu yang kedua ini yang pernah saya infokan juga ya. Nah, coba juga kalian komen ya guys ya, apakah Bitcoin ini menurut kalian ya, Bitcoin ini kuat untuk breakout ya, atau dia malah longsor. Nah, longsornya itu atau istilahnya koreksi atau ngedamnya itu sampai mana? Coba kalian komen, sampai $30.000 kah? Sampai $28.000 kah? Atau sampai $25.000 ya? Kemarin saya baca ada yang sampai ngetik ya, komen Bitcoin $20.000, Bitcoin $16.000. Nah, itu coba kalian komen ya. Penasaran juga saya, menurut pendapat kalian bisa sampai mana titik koreksinya si Bitcoin ya menjelang GBTC ini sekarang udah tanggal 18 kan, berarti karena memang sudah deket-deket untuk GBTC unlocknya ya, kan sekitaran 18 dan 20 yang terbesar ya. Itu tanggal untuk GBTC unlock dari grayscale-nya ya. Ya kita masih wait and see. Kalau misalkan bantingannya itu bisa sewaktu-waktu aja gitu teman-teman ya. Mungkin bisa nanti malam ya, atau bisa besok gitu ya. Kita masih wait and see untuk bantingan selanjutnya. Cuman ini dia setelah mengalami kenaikan, koreksi kembali, makanya ya saya sering bahas, walaupun memang muncul bar warna hijau ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu ketika ada candle warna hijau pasti ada candle warna merah dimanapun itu ya. Nggak ada yang pure hijau semua ya guys ya, nggak ada yang benar-benar hijau semua, pasti hijau dan merah itu melengkapi fluktuatifnya pergerakan harga dari Bitcoin dan beberapa altcoin yang lainnya ya. Memang semuanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini pun walaupun hijau nih, ini ada hijau semua bang ya. Kita bisa lihat nih. Kita lihat nih ya teman-teman di sini. Ya di sini dia close candle-nya di sini ya. Kemudian lanjut nih. Candle selanjutnya naik, nggak kuat, short, kemudian naik lagi. Nah, close candle di sini. Lanjut lagi di sini. Ya, teman-teman. Di sini dia short dulu nih, tuh ya. Koreksi dulu baru naik lagi. Buying power kuat, naik baru turun gitu. Nah, baru next candle ya. Jadi memang candle hijau pun kita lihat untuk open candle-nya di mana, mulai start candle-nya di mana. Kita lihat dari candle sebelumnya ya. Kalau candle sebelumnya close-nya di bawah sini, lanjutnya di bawah sini, dan dia koreksi dulu nih, kena hantam dulu, baru naik ya, turun. Nah, baru lanjut ke candle berikutnya, ini turun, baru naik,
turun dikit, nah lanjut ke candle berikutnya ya. Jadi memang selalu ada koreksi walaupun di candle warna hijau pun ya, buat info aja, sekedar info buat yang memang istilahnya masih bertanya-tanya ya. Ini candle hijau kok ya, di dalam candle hijau juga pasti ada peperangan harga guys ya. Makanya kita bisa lihat nih shadow candle di bagian lower dan uppernya dari si candle hijau ini sendiri ya. Tuh ya, ada shadow bagian bawah dan bagian atas. Itu aja seperti jarum ya. Yang nanya ini seperti apa ya? Saya sih bilangnya sih seperti jarum tuh ya, jarum ke atas dan ke bawah gitu ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa ngebantu kalian ya untuk referensi membeli, menjual, dan keputusan kalian masih tetap keputusan sendiri ya teman-teman ya. Ini hanyalah video referensi dan semoga video ini membantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.